Ketika membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada asalnya kita bersandar kepada hadis-hadis yang sahih, kan bahwa pokok dari segala pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak Nabi memang mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling mulia di alam semesta, manusia termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Tentunya mengenal sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kebanggaan sekaligus kenikmatan tersendiri. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali beliau yang mengetuknya. Karena panjangnya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka akan dibuat beberapa seri untuk kita semua dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mukadimah bagian pertama dari serial sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal penting yang perlu saya jelaskan. Ketika membahas sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada asalnya kita bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja. Namun jika hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja, rangkaian sirah akan terputus dan tidak sempurna. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekosongan dalam rangkaian sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang kita menyebutkan hadis-hadis doif alias lemah yang di dalamnya terdapat rincian lebih detail tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak semua hadis doif bisa digunakan. Harus ada syarat yang memenuhi. Ada beberapa syarat. Kelemahannya atau kedoifannya tidak boleh terlalu parah atau doif jiddan. Tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Tidak boleh menjadi landasan hukum baru, apalagi akidah baru. Kenapa saya mengingatkan hal ini? Karena kita dapati sebagian ahlul bid'ah dan orang-orang kafir mencela Islam dengan mengutip hadis-hadis lemah tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, orang-orang Syiah mencela Sahih Bukhari karena menurut mereka di dalamnya ada hadis tentang sirah Nabi yang sanadnya lemah. Demikian pula orang-orang Nasrani mencela Islam dengan mengangkat kisah pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Bukhaira. Padahal sanad kisah itu bermasalah dan dinilai doif oleh banyak ulama. Karenanya ketika kita menyampaikan
sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan sebutkan hadis-hadis sahih. Jika hadis tersebut dhaif, kita beri isyarat bahwa hadis itu lemah. Memang para ulama tidak terlalu ketat dalam hal sirah, sebagaimana mereka ketat dalam masalah hukum, halal haram, dan fikih. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, jika kami meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait halal haram, hukum-hukum, dan masalah fikih, kami sangat ketat dalam mengkritik sanad. Namun, jika hadis tersebut hanya terkait keutamaan amal soleh, sementara amal soleh itu sudah ada, kami tidak terlalu ketat. Begitu pula perkara sirah yang tidak menimbulkan hukum baru, maka tidak mengapa disebutkan hadis dhaif selama kelemahannya ringan, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, dan tidak menjadi landasan hukum baru atau akidah baru. Perhatian salaf terhadap sirah. Para salaf dahulu memiliki perhatian besar dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Ali Zain Al-Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib, putra Husain bin Ali, pernah berkata, kami dahulu diajari oleh orang tua dan para ulama kami tentang sejarah Nabi dan peperangan-peperangannya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami diajari Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian luar biasa mereka terhadap sirah. Mengajarkan sirah dilakukan dengan keseriusan yang sama seperti mengajarkan Al-Quran. Demikian pula Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'in, berkata bahwa dalam mempelajari sirah Nabi dan peperangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ibnu Jauzi rahimahullah juga pernah berkata, belajar fikih dan hadis saja tidak cukup untuk memperbaiki hati, kecuali dicampur dengan pelajaran yang melunakkan hati dan mempelajari sirah para salafus soleh. Menurut beliau, mempelajari sirah membuat hati lembut, mendorong kita untuk semangat beribadah, mengingatkan bahwa dunia hanya sementara, dan membuat kita tidak sombong karena sadar betapa jauhnya kita dibanding para salaf terdahulu. Bahkan beliau menegaskan bahwa pokok dari segala pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat memahami sirah. Memahami sirah bukan hanya soal sejarah, tetapi juga membantu memahami hukum Islam. Misalnya, seorang yang ahli fikih namun tidak paham urutan peristiwa dalam sirah bisa keliru dalam menetapkan hukum, terutama terkait nasih dan mansuh, mana hukum yang menghapus dan mana hukum yang dihapus. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah
berkata, banyak hukum syariat yang bergantung pada sirah Nabi, maka wajib mencatat dan menghafalkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan pernah mengisi kajian dari sore hingga malam yang seluruhnya membahas peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa keistimewaan dibanding sejarah tokoh-tokoh yang lain. Diriwayat saat pertama diriwayatkan dengan sanad yang jelas. Keaslian sirah dapat dipertanggungjawabkan karena sampai kepada kita melalui sanad yang runut. Kita bisa memeriksa kebenarannya, apakah sahih atau dhaif. Tidak demikian halnya dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh, atau Musa alaihissalam yang tercantum dalam kitab-kitab seperti Yahudi dan Nasoro, karena tidak ada sanad yang bisa membuktikan keasliannya. Kemudian berikutnya sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap dari sebelum lahir hingga wafat. Sirah Nabi dibahas bahkan sejak sebelum kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa pasukan bergajah dan tanda-tanda kenabian. Sedangkan sejarah nabi-nabi sebelumnya yang sampai kepada kita tidak lengkap. Sirah Nabi memiliki teladan di semua sisi kehidupannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam semua peran, sebagai anak yatim, remaja, suami, ayah, sahabat, pemimpin negara, panglima perang, dan sebagainya. Tidak ada satupun masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sia-sia. Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat. Bila kita tahu banyak mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, begitu juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan suatu mukjizat. Ibn Hazm rahimahullah berkata bahwa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah mukjizat. Seandainya tidak ada mukjizat lain selain sirah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup membuktikan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Dengan mempelajari sirah, kita bisa melihat kesempurnaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek, keberanian, kelembutan hati, ketegasan, kecerdasan, akhlak. Seluruh umur beliau, seluruh masa hidup beliau adalah tauladan. Tidak ada satu masa pun yang terbuang sia-sia. Karena itu mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menguatkan iman, meluruskan pemahaman, dan menginspirasi kita
untuk meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diragukan lagi. Dalam masalah keberanian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang nomor satu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang terkenal sangat pemberani, pernah berkata, "Jika kami berada di medan pertempuran, musuh dan kaum muslimin sudah bercampur, situasi sangat gawat, kami berlindung di balik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada beliau." Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang menggantikan posisi tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah di kota Mekah. Sementara para pembunuh yang mengincar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengepung rumah beliau. Itu artinya Ali berani mempertaruhkan nyawanya. Namun bahkan Ali yang pemberani itu pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berani dari dirinya. Masya Allah. Contoh yang lain, keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hunain. Dalam perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berjalan di sebuah lembah. Tiba-tiba pasukan musyrikin menyerang dengan hujan anak panah. Para sahabat terkejut dan sebagian mundur. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mundur. Beliau maju sendirian dengan tunggangannya sambil berseru, "Aku adalah Nabi, ini bukan dusta. Aku adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib." Beliau maju sendiri, Masya Allah. Sementara pasukan lain mundur. Ini bukti bahwa dalam keberanian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling utama. Kemudian mengenai akhlak Nabi tersendiri adalah mukjizat tersendiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara akhlak Nabi Muhammad SAW, maka semua akhlak beliau adalah ajaib. Mengenai tema mukjizat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada pembahasan tersendiri, teman-teman, dengan tema mukjizat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlak Nabi memang mukjizat. Tidak ada orang yang bisa meniru akhlak Nabi dengan sempurna seperti beliau. Hal sederhana sebagai contoh masalah makanan. Kata seorang sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jangankan mencela, berkomentar pun tidak. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Itu sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ini makanan terlalu asin."
atau ini makanan kurang manis, atau ini makanan kurang asam, dan semisal. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkomentar seperti itu tentang makanan. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, khususnya untuk diri saya dan teman-teman sekalian rahimahumullah yang dirahmati Allah. Apa kita tidak pernah mengomentari makanan? Coba, pernahkah satu hari saja kita tidak mengomentari makanan? Mungkin kalau satu hari bisa ya. Coba sebulan, mustahil, susah. Gak tahu ini mulut mau komentar. Apalagi seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Suatu hal yang mustahil untuk orang biasa seperti kita, selain Rasul. Ini membuktikan beliau adalah memang seorang Rasul, utusan Allah. Jangankan makanan yang kita beli, makanan yang gratis saja, kalau kurang enak kita pasti komentar, walaupun habis kita makannya. Subhanallah. Oleh karena itu, mungkin kita tahu hadis ini dan sering kita dengar, tapi saya pribadi tetap komentar, kurang manis, kurang pedas, kurang asin, kurang enak. Bagaimana? Tetap saja saya komentar. Saya bukan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Nabi tidak pernah komentar. Kalau kita renungkan hadis ini, kita akan bilang ini ajaib. Ini ajaib. Benar-benar ajaib. Coba teman-teman. Beliau benar-benar manusia ajaib. Tidak mungkin seseorang tidak pernah komentar makanan. Tidak mungkin seumur hidupnya. Sangat susah. Sangat susah. Apalagi kalau kita beli makanannya. Sudah pasti komentarnya lebih banyak daripada yang gratis. Bahkan pada kondisi di mana Nabi Muhammad diminta berkomentar oleh sahabat. Suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan dengan para sahabat. Mereka makan dop bersama Khalid bin Walid. Dop adalah kadal padang pasir. Ingat ya, kadal padang pasir. Makanannya bukan hewan, jadi bukan binatang buas. Dop ini makan rumputan, wajahnya mirip iguana. Jadi bukan komodo atau sejenis biawak di tempat kita ya teman-teman. Menurut guru-guru kita, dulu ada sebagian orang salah menerjemahkan kitab Bulughul Maram sampai pada kata dob. Dia terjemahkan menjadi kadal begitu saja. Lalu ada yang menyangka Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum pernah makan kadal di hadapan, lalu orang-orang menangkap
Kadal kampung mungkin semacam biawak yang buas. Mereka memotongnya dan menganggapnya sebagai sunnah Nabi. Padahal dop yang dimaksud bukan binatang buas. Ini salah salah kaprah ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW dihidangkan dop. Kadal tersebut sudah dipotong-potong, dimasak dan dihidangkan di hadapan Nabi ketika beliau bersama Khalid bin Walid. Saat Nabi mau makan, karena sudah dipotong-potong, Nabi belum tahu ini apa. Sebagian istri beliau langsung berkata, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, itu dob." Oh, dob. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kalau itu dob karena sudah dipotong. Akhirnya beliau tidak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Khalid bin Walid boleh makan dob dengan lahap. Melihat Nabi tidak makan, Khalid bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dob ini haram?" Coba lihat. Sekarang Nabi yang tidak pernah berkomentar tentang makanan diminta untuk berkomentar. Biasanya kalau beliau tidak suka, dia akan tinggalkan saja, diam. Sekarang Khalid mengkondisikan beliau harus mengomentari makanan. Disinilah terujinya akhlak beliau yang benar-benar luar biasa. Masya Allah, akhlakmu yang merupakan mukjizat tersendiri. Kalau di antara teman-teman ada ustadz, mungkin akan berkomentar, "Aduh, ente gimana? Ustadz dikasih kadal, ada kambing kek, ayam kek, kadal dikasih ustadz." Mungkin gitu ya teman-teman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta komentar, beliau menjawab dengan halus tanpa mencela makanan sama sekali. Di sini letak mujizatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kadal ini tidak ada di kampungku, maka aku tidak mendapati diriku tidak biasa memakan." Beliau tidak berkata, "Ini kadal mengerikan," atau komentar buruk lainnya. Cukup berkata, "Tidak ada di kampungku." Ini menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa. Contoh akhlak beliau yang ajaib lagi adalah sikap beliau terhadap pembantunya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun. Tidak pernah beliau berkata kepadaku, 'Kenapa kau tidak begini?' atau 'Kenapa kau melakukan ini?' Kalau Anas melakukan kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan cara yang lain. Tidak pernah beliau marah dengan kalimat seperti itu. Sekarang direfleksikan kepada kita semua teman-teman. Apakah ada tuan kepada pembantunya yang tidak pernah marah? Mustahil teman-teman. Benar-benar ini menunjukkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Ini dalil bahwa akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat tersendiri bagi orang-orang yang mentadaburi dan mempelajari.
Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar mengenal sejarah, tetapi juga mengenal teladan hidup yang sempurna, mempelajari akidah, adab, akhlak, dan hukum-hukum syariat. Sirah beliau adalah cahaya yang membimbing kita dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap episode hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran, motivasi, dan penguat iman bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupannya, dan dikumpulkan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya akhiri mukadimah sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, jika ada yang benar dari pemaparan ini, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.